Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah Elektronika Digital, program studi Teknik Listrik, jurusan Teknik Listrik, Politeknik Negeri Fakfak. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulianto Laelo. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Fakfak, jurusan Teknik Listrik, yang sudah bekerja sejak 2017 sampai dengan sekarang. Saat ini saya dipercayakan untuk membawahi atau saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Elektronika Digital. Pengalaman kerja dan riwayat sekolah saya, riwayat pendidikan dapat dilihat pada screen ya, saudara-saudara, teman-teman. Pada kontrak kuliah ini kita akan membahas metode dan berapa lama perkuliahan yang akan kita tempuh. Kemudian kita juga membahas tentang hak-hak dan kewajiban mahasiswa, kemudian hak-hak dan kewajiban dosen selama perkuliahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Elektronika Digital. Mata kuliah Elektronika Digital sendiri dikodekan dengan PSTL 3329. Kenapa dikodekan seperti ini? PSTL itu nama program studinya, program studi Teknik Listrik. 3 di awal adalah semester, jadi semester 3 kemudian ada nomor 3 kembali. 3 ini artinya kita akan mengampu mata kuliah ini sebanyak 3 SKS, kemudian mata kuliah ini ada di urutan ke-29. Mengajar adalah saya sendiri, nama saya Yulianto Laelo STMT. Kita akan mengampu pertemuan sebanyak 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Seperti itu. Manfaat mata kuliah. Perkuliahan mata kuliah Elektronika Digital sendiri, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu memahami istilah-istilah digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, maupun penggunaannya dalam bidang elektronik pada umumnya, dan bidang kelistrikan pada khususnya. Karena kita belajar di program studi Teknik Listrik, maka kekhususannya kita akan menghubungkan mata kuliah ini ke kelistrikan pada kelistrikan. Selain itu, kita juga mahasiswa diharapkan dapat merancang sebuah perangkat yang mengaplikasikan prinsip-prinsip elektronika digital secara sederhana pada rangkaian listrik. Deskripsi perkuliahan. Perkuliahan mata kuliah Elektronika Digital sendiri diprogramkan pada semester 3. Selama perkuliahan, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang representasi numeris, sistem bilangan, aljabar boolean, gerbang logika, untai logika kombinasional, IC digital, flip-flop, serta register nanti tambahan mungkin ya. Kemudian mahasiswa juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana merancang sistem listrik menggunakan gerbang logika. Dari deskripsi perkuliahan tersebut, kita menetapkan kompetisi dasar pada mata kuliah ini ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat pertama, mampu dan mengerti, kemudian memahami tentang representasi numeris. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tentang sistem bilangan. Setelah itu, di urutan ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang aljabar boolean atau aljabar bool dan gerbang logika. Kemudian, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang untai logika kombinasi. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang IC digital. Di terakhir, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang flip-flop. Strategi perkuliahan. Perkuliahan akan dilaksanakan secara online. Jadi akan di-share secara seluruh pertemuan secara online, video, dengan metode ceramah. Jadi saya akan ceramah, kemudian kita akan diskusi, tanya jawab, dilengkapi dengan bagaimana kita akan mereview materi perkuliahan di akhir ya. Jadi ada latihan soal, kemudian di akhir perkuliahan akan diberikan tugas mandiri sebagai umpan balik nantinya. Materi bacaan sendiri kita tidak membatasi sebenarnya, tapi ini adalah materi-materi ya, buku-buku atau referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah ini. Pertama ada digital design dari
M. Morris Manu, kemudian ada Kate Wilson, Digital Electronic Practical Approach dari New Jersey, kemudian ada Sistem Digital, Konsep dan Aplikasinya dari Freddy Kurniawan, kemudian ada buku saku atau buku bahan ajar yang saya buat sendiri juga untuk protein Fak-Fak. Kemudian nanti bahan yang dari saya akan saya bagikan ke adik-adik sekalian. Tugas sendiri, pertama ada tugas mandiri. Tugas mandiri pastinya mahasiswa diharapkan sudah membaca referensi, kemudian dari referensi-referensi tersebut harapannya sudah dapat dibuatkan rangkuman terkait capaian pembelajaran, capaian kompetensi, dan hasil pembelajaran khusus untuk pengkayaan materi. Jadi materi-materi tidak hanya didapat dari dosen, tapi juga diharapkan mahasiswa sendiri juga mencari materi di rumah. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok sendiri ada membuat materi presentasi, nanti ada materi presentasi. Kemudian ada juga ujian tengah semester, ujian tertulis, kemudian ujian akhir semester. Ujiannya tertulis. Nanti semua soal dan jawaban kita akan masukkan ke bentuk online atau dalam bentuk form yang dikirimkan ke alamat link yang akan kita tentukan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian hak dan mahasiswa ya, kita akan menilai mahasiswa. Kriteria penilaian ini didasarkan dari peraturan akademik yang berlaku di Politeknik DKI Fak-Fak. Politeknik DKI Fak-Fak, aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir meliputi, jadi ada nilai formatif. Nilai formatif adalah nilai yang diberikan oleh dosen terkait dengan proses selama perkuliahan. Jadi keaktifan mengirim tugas, keaktifan kehadiran nantinya. Kemudian ada saat presentasi dan lain-lain. Kemudian ada tugas sebanyak 20%. Kemudian tugas ini termasuk dengan kuis ya, tugas dan kuis. Kemudian ada nilai UTS dari ada 30%. Kemudian ada nilai akhir semester. Nilai akhir semester itu ujian akhir semester itu sebanyak 40%. Jadi ini berdasarkan peraturan akademik ya. Jadi dosen itu mengambil nilai dari penjumlahan dari 4 poin ini. Ada formatif, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Lalu bagaimana skala nilainya? Skala nilai itu, karena kita di perguruan tinggi itu mengambil skala nilai dari 0 sampai 4. Jadi kita skala terbesarnya ada 4. Nilai untuk penilaian A, B, C, D, dan E. Nilai A didapat apabila skala nilai penjumlahan dari semua komponen nilai ini ada di antara 80 sampai 100. Jadi 80 sudah dapat nilai A. Kemudian B itu 70 sampai 79. Jadi kalau sampai sebelum 80 berarti masih B. Kemudian C itu didapat dari penggabungan nilai 60 sampai 69. Hurufnya dapat C, angka mutunya dapat 2. Kemudian skala nilai 50 sampai 59 itu dapat D. D itu angka mutunya 1, kemudian setelah itu di bawah itu mahasiswa akan diberi nilai error atau tidak lulus. Jadi angka mutunya E. Jadi saya sangat berharap mahasiswa sekalian dapat mencapai nilai A, nilai terbaik ya, nilai A. Kemudian saya sangat tidak berharap ada mahasiswa yang sampai mendapat nilai E. Seperti itu. Perkuliahan akan ditempuh selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita rencanakan perkuliahan sebelum ujian tengah semester sebanyak 7 kali pertemuan, dan kemudian ada sebelum ujian akhir semester juga ada 7 kali pertemuan. Jadi jika di total perkuliahan perkuliahan tatap muka akan ada 14 kali pertemuan, kemudian ada tambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi keseluruhan ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua, pertemuan pertama saat ini
kita akan membahas tentang kontrak kuliah, dan kemudian di pertemuan kedua nanti ada representasi numeris. Kemudian 3 pertemuan kita akan mempelajari dari pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan 5 itu akan mempelajari tentang sistem bilangan. Kemudian 2 pertemuan terakhir dari pertemuan sebelum UTS ya, itu ada pertemuan 6 dan pertemuan 7, kita belajar tentang aljabar boolean dan gerbang logika. Setelah 3 teori materi ini, kita akan masuk untuk ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, 2 pertemuan awal kita akan pelajari tentang untai logika kombinasional. Kemudian dilanjutkan dengan 2 pertemuan lagi, pertemuan 11 dan 12 itu ada mempelajari tentang IC digital. Kemudian 3 pertemuan terakhir kita akan belajar tentang flip-flop. Demikian, jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi pada link yang tertera. Kemudian kita akan masuk ke pertemuan berikutnya pada video berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.